Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Wahid Hasyim Semarang akan melakukan presentasi dengan materi berjudul Etika Profesi dalam Islam, mata kuliah Ekonomi Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Ulin Nuha SMM. Izinkan saya memperkenalkan kelompok dari kami. Kelompok kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Lina Ulalali Faroha dengan saya sendiri sebagai moderator, 2. Dika Kusumajaya, 3. Bintan Fresh Lintang Meishima, 4. Lintang Fitri Laylatul Akasah, 5. Yunia Milahun Nisa. Langsung saja kita mulai presentasi. Yang materi pertama adalah pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Tertentu Hidayat Nur Wahid dalam Economic Business Accounting Review, edisi 2 April 2006, mengatakan profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang. Sebuah pekerjaan yang secara khusus dilakukan dengan konsisten, kontinu, ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Sedangkan profesionalisme yang memayungi profesi tersebut adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi, pemikiran, gairah untuk terus-menerus secara dewasa, secara intelek meningkatkan kualitas profesi mereka. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dika Kusumajaya. Profesi dalam bisnis Islam. Etika profesi tercermin dari kata sifat, yaitu 1. Istiqomah, 2. Fatonah, 3. Amanah, dan 4. Tablik. Islam dalam ajaran yang mendorong umatnya memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Kerja dalam Islam memiliki nilai tinggi dan mulia, yang merupakan dasar setiap kebesaran dan jalan menuju kesuksesan. Selanjutnya yaitu bekerja merupakan bagian dari ibadah. Etika kerja dalam pandangan Islam melingkupi 2 cakupan fungsi, yaitu amal dan seni. Sebab syariah mencakup seluruh jaringan tindakan dan perbuatan manusia. Sementara prinsip-prinsip aspek dari sun atau seni dalam pengertian primordial kata itu berkaitan dengan dimensi spiritual kewahyuan Islami. Maka aspek etis baik dari amal maupun seni apa yang secara lahiriah dikerjakan manusia ditemukan dalam petunjuk-petunjuk serta ajaran-ajaran syariah. Untuk memahami etika kerja Islam dalam pengertiannya yang universal, dalam pengertian konsep kerja yang lebih luas dan umum ini, yang dalam kenyataannya tak pernah sepenuhnya dipisahkan dari tindakan dan perbuatan manusia, termasuk seni secara umum dan pertimbangan-pertimbangan etis yang mencakup dalam syariah yang mengarah kepada tindakan seluruh manusia. Kerja adalah keniscayaan. Kerja adalah suatu aktivitas yang menggunakan daya yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Secara garis besar, dianugerahi 4 daya pokok. Yang pertama, ada daya fisik yang menghasilkan kegiatan fisik dan keterampilan. Yang kedua, ada daya pikir yang mendorong pemiliknya berpikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada daya kalbu yang menjadikan manusia mampu berhayal, mampu mengekspresikan keindahan, beriman dan merasa, serta berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Dan yang keempat, ada daya hidup yang menghasilkan semangat juang, kemampuan menghadapi tantangan, dan menanggulangi kesulitan. Kewajiban karyawan dan perusahaan serta sebaliknya. Pada dasarnya ada 3 kewajiban karyawan yang harus dipatuhi, yang meliputi 1. Kewajiban ketaatan. Ketika seseorang bergabung dalam perusahaan, maka karyawan tersebut harus konsekuen untuk mentaati dan patuh pada perintah dan arahan yang diberikan oleh perusahaan, karena mereka terikat dengan perusahaan. Namun, karyawan tidak harus memenuhi perintah yang diberikan atasan jika perintah tersebut dinilai tidak wajar atau melanggar hukum. Misalnya, untuk kepentingan pribadi atasan, bukan untuk kepentingan perusahaan, seperti memperbaiki mobil pribadi milik atasannya. 2. Kewajiban konfidensialitas. Kewajiban karyawan selanjutnya adalah kewajiban konfidensial atau kerahasiaan. Setiap karyawan dalam sebuah perusahaan yang memiliki akses terhadap kerahasiaan perusahaan wajib menyimpan informasi yang bersifat rahasia. 3.
kewajiban loyalitas. Kewajiban karyawan lainnya adalah kewajiban dalam hal loyalitas atau kesetiaan. Seorang karyawan juga harus memiliki konsekuensi loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Kewajiban perusahaan pada karyawannya. Pertama, perusahaan tidak melakukan diskriminasi. Diskriminasi dalam perusahaan adalah membedakan karyawan dengan alasan yang tidak relevan, berdasarkan prasangka atau stereotip. Yang kedua, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Tempat kerja yang bersih, sehat, dan nyaman dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Ketiga, perusahaan memberikan gaji secara adil. Selain untuk mengembangkan diri, memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, motivasi seseorang untuk bekerja adalah untuk mendapatkan upah atau gaji. Dan yang terakhir, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Dengan memahami antar kewajiban karyawan dan kewajiban perusahaan, maka diharapkan adanya pengertian di kedua belah pihak. Dengan saling memahami dan menghormati kewajiban masing-masing, maka keselarasan dalam lingkungan kerja akan terjaga. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah pembacaan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.